Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah ala kata illa billah ma ba'd. Mari kita mulai dengan bacaan Al-Quran. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan pertanyaan hari Sabtu malam Ahad. Ada 18 pertanyaan yang masuk. Kalau bisa kita jawab malam ini, kita jawab. Kalau enggak, kita lanjutkan besok pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan pertama. Apakah kalau sudah wudhu, terus rambut kita tersentuh lawan jenis, ngapain tuh? Mari wudhu, rambutnya dilus-lus. Mungkin sama suaminya. Batal enggak wudhunya, Ustaz? Yang membatalkan wudhu itu adalah persentuhan antar kulit tanpa ada halangan. Jadi kalau walaupun dengan suaminya, karena suami itu bukan mahram. Suami itu bukan mahram. Tapi kalau anaknya itu mahram, mertua juga mahram. Sehingga kalau Anda dengan orang tua sentuhan, maka tidak batal karena mahramnya. Tapi suami bukan mahram. Karena itu dengan suami itu batal. Sehingga harus dijaga. Tetapi ketika kita sudah wudhu, ada beberapa yang dikecualikan, yang kita boleh tersentuh itu tidak batal. Satu, rambut gak apa-apa. Misalnya kesenggol rambutnya, atau nyenggol rambutnya, atau ngelus rambutnya, itu lagunya siapa itu? Enak lagunya itu kata ya. Rambut tersentuh tidak batal. Itu satu. Jadi pertanyaannya, kalau kita sudah wudhu kemudian rambut kita tersentuh bukan mahram, bisa suami, bisa orang lain, batal wudhunya nggak batal. Rambut tidak membatalkan wudhu kalau kesentuh, itu satu. Yang tidak batal lagi kuku. Kalau misalnya tos kuku, mari wudhu kemudian tos kuku tok. Nah, itu boleh. Enggak, maksudnya bukan boleh enggak, tapi tidak membatalkan wudhu. Jadi rambut sama kuku itu tidak membatalkan. Kulit juga enggak batal kalau dilapisi karpet, ya kan? Kalau sentuhan kulit kemudian ada penghalangnya enggak batal. Jadi pertanyaannya, kalau kita sudah wudhu, kalau hanya sentuh rambut, tidak batal wudhunya. Boleh juga kuku juga enggak batal. Oke, pertanyaan satu. Pertanyaan dua, apakah dosa di masa lalu akan berdampak di masa sekarang dan yang akan datang? Berdampak enggak? Dosa yang kita lakukan pada masa dulu itu berdampak enggak untuk kehidupan kita? Masih ingat ngaji Minah Husaniyah? Yang aulang budi. Dia siapa sih yang rajin ngaji? Di aula belakang sana dulu kita ngaji Minah Husaniyah. Kita diajarkan bahwa perilaku dosa dan makanan haram itu akan berpengaruh kepada hati dan kepada psikologis kita. Karena itu perilaku dosa itu jelas akan berpengaruh kepada kehidupan kita. Masih ingat kemarin yang Ustaz ceritakan ada seseorang yang kehidupan keluarganya itu nggak nyaman. Kemudian sowan ke kiai, oleh kiai itu langsung disampaikan, apakah Anda pernah mendolimi kucing? Kucing pernah digemplang? Ya mungkin kayak kita gitu ya. Terus kadung masak lagi dideleh neng meja, pindangi colong kucing. Gak sabar langsung entong itu sawat nih. Nah, kata ya itu langsung bilang, apakah Anda pernah mukul kucing, dolimi kucing? Dia terus diingat-ingat,
Ternyata iya. Dia kemudian matur ke kiai, nggih, dulu pernah dia menghajar kucing. Karena itulah kemudian kiai mengatakan gini, kalau itulah dampak ketika dulu Anda pernah menghajar kucing, kemudian berdampak pada saat ini kehidupan keluargamu nggak harmonis. Karena itu tebusannya, keluarkan sedekah sebagai tebusan atas kesalahan kita. Artinya itu baru pada kucing loh. Padahal kita akeh banget. Yo kucing, yo doro, yo apa ae ning omah. Kadang memaki orang. Enek kita lagi capek-capek, kemudian siang-siang enek wong namu. Kadang kok ngrundel. Iki sapa to? Gak ngerti. Macam-macam lah. Perilaku dosa yang pasti, perilaku dosa itu akan berdampak kepada segala sesuatu yang dalam kehidupan kita, baik yang akan datang maupun sekarang. Bukan hanya sekarang kan, yang akhirat kan juga berdampak. Artinya apapun perilaku dosa kita itu akan memberikan pengaruh yang tidak positif pada kehidupan kita, baik di dunia maupun nanti di akhirat. Itu pasti. Itu semua agama mengajarkan itu. Kan semua agama mengajarkan itu. Karena itulah marilah kalau kita merasa hidup kita ada sesuatu yang gak enak, ada kehidupan kita yang ini, cobalah kita mengintrospeksi diri, mungkin ada dosa yang kita lakukan. Marilah banyak membaca istighfar, marilah kita sedekah sebagai tebusan. Semoga perilaku yang tidak baik di masa lalu diampuni Allah Subhanahu wa taala. Salah satu yang bisa kita lakukan adalah satu istighfar, kedua sedekah. Karena dengan sedekah itulah maka dampak yang tidak baik akibat dari perilaku buruk kita itu insya Allah akan dihilangkan. Bukan hanya ini pertanyaan kedua. Pertanyaan ketiga mirip. Ustadz, apakah makanan haram itu berpengaruh pada kualitas sholat kita menjadi tidak khusyuk? Iya. Itu Ngaji Minahusannya juga mengatakan itu. Makanan kita yang haram itu begitu juga perbuatan dosa kita itu akan membuat hati kita itu tidak bersih. Ketika hati kita nggak bersih, maka kita tidak menjadi khusyuk. Sehingga Ustadz, kok wangel khusyuk. Kita perlu latihan, ya. Tapi kalau bolak-balik latihan kok gak iso, maka marilah kita introspeksi, mungkin ada makanan kita yang tidak baik. Kita dulu ngaji Ihya juga gitu toh. Dulu siapa yang ikut ngaji Ihya? Yang paling senior? Siapa yang paling senior? Gak ada sudah. Dalam Mukhtasar Ihya dulu dikatakan Imam Ghazali ngajarkan kita, makanan haram yang masuk di dalam diri kita, begitu juga dosa, itu akan membuat satu titik hitam di dalam hati kita. Maka semakin hati itu semakin hitam, maka kita menjadi tidak jernih. Ketika tidak jernih, maka hati kita menjadi tidak bisa khusyuk. Sehingga kalau pengen kita khusyuk, maka marilah kita jaga makanan kita, juga perilaku kita. Anda masih ingat ngaji Ta'lim Muta'alim? Yang Ma'had ngaji Muta'alim tuh? Nah, jeeling lah. Kan baru berapa bulan. Di Ta'lim Muta'alim itu kan pernah Imam Syafi'i itu mengadu kepada kiainya, gurunya Yai Waqi. Ustadz, saya itu sudah bolak-balik belajar kok nggak paham-paham. Apa katanya gurunya? Kalau kamu belajar nggak paham-paham, nggak pinter-pinter, bolak-balik diwaca kok nggak paham, itu sangat mungkin ada makanan dan perilaku yang tidak baik yang kamu lakukan. Karena makanan haram, perilaku dosa, itu akan berpengaruh kepada hati. Karena di dalam Islam itu konsepnya adalah al-ilmu nurun. Bahasa Arab ya, bukan bahasa Jawa. Ilmu itu cahaya, nur. Karena dia cahaya, maka dia masuknya itu ke dalam hati. Bukan, ini kan beda toh dengan konsep belajar di dalam
sekolah kita atau versi barat. Kalau di dalam barat itu belajar itu masuk kognisi, masuk di dalam pikiran. Sehingga kemudian kita itu sering ujian, UTS, itu kan yang kita evaluasi hanya pemahaman. Karena masuk kognisi. Tapi kalau di dalam Islam, ilmu itu tidak masuk kognisi, tetapi masuk di dalam hati. Karena dia adalah cahaya, maka masuk di dalam hati. Agar ilmu yang berupa cahaya tadi mudah masuk dalam hati, maka kemudian kita disarankan ketika mau belajar, kita disarankan untuk wudhu, suci. Sehingga kalau kita suci, punya wudhu, kemudian belajar, maka cahaya akan ketemu cahaya, sehingga akan mudah untuk masuk dalam hati. Nah, kita kan kayaknya gak pernah, jarang lah, bukan gak pernah. Sadem-adem, kata wong iki lho, saya tuh bapak buku ini kan dalam rangka untuk menuju tidur. Jadi niatnya itu loh wis gak belajar. Apa mbak gue buka kandel? Ya bantal lah. Coba kalau kita nggawa buku niatnya untuk tidur, terus bagaimana kira-kira Anda bisa paham? Wong niatnya loh udah bukan untuk belajar. Karena itu kan sering Ustaz menyampaikan, kalau kita kuliah kemudian Anda UTS, entah lagi kan UAS kita. Kapan UAS? Ini sudah gak ngerti UAS ini. Tamat ini. Enak UAS nggak daring ini? Nggak ono paling. Kuliah aja nggak jelas kena nanti muridnya. Bolak-balik. Kalau Ustaz itu kan biasanya pakai Zoom. Tampakkan wajahmu. Nek gak ngono ora jelas turu apa ngledak. Nah, kuliah daring ora jelas. Apa maneh dikongkon ujian. Nah, kalau besok ujian misalnya, kemudian biasanya mahasiswa akan belajar. Coba Anda lihat, Anda introspeksi diri kita. Ketika besok ujian, kemudian malam ini kita belajar. Sering kita ditanya, "Kenapa Mbak kok belajar? Besok UAS." Coba Anda niatnya sudah salah loh. Ketika Anda belajar, niatnya untuk besok UAS. Kalau niatnya itu, yakinlah besok selesai UAS, apa yang Anda pelajari akan hilang. Anda akan lupa. Karena niat awalnya sudah Anda hanya untuk menyiapkan diri untuk UAS, bukan untuk belajar yang serius. Sehingga yakinlah selesai ujian, bari lo bar. Takutnya apa? Mbah sapa mau pokoknya mari. Lu kan yang sering toh? Karena niat itu menjadi sangat penting. Kita ketika belajar itu masuknya di dalam hati. Karena itulah kalau kemudian hati kita kotor karena perilaku dosa dan makanan, maka kita bisa paham kenapa ilmu kita kemudian nggak masuk dalam hati kita. Kan begitu toh? Karena dalam Islam itu ilmu itu cahaya, ilmu itu nurun. Kemudian karena dia cahaya, dia masuknya di dalam hati. Karena masuknya di dalam hati, maka kita paham hati itu adalah pusat kendali perilaku. Gitu kan? Masih ingat hadis Nabi, di dalam tubuh kita itu ada satu titik, di mana titik ini kalau dia baik, perilaku kita akan baik, yaitu kolbu. Nah, kalau ilmu yang berupa cahaya tadi masuk di dalam hati, maka kita kemudian paham ilmu itu mesti akan meniscayakan perubahan sikap dan perilaku. Sehingga orang itu makin ngerti, maka perilakunya akan makin baik. Karena itu adalah dampak dari ilmu yang merupakan cahaya tadi. Karena itulah kemudian semakin dia paham, maka dia semakin sadar tentang dirinya. Karena itulah kemudian kita menjadi paham ketika Allah mengatakan innama yakhsa min ibadil ulama. Orang yang paling dekat, paling takut kepada Allah adalah orang alim. Kenapa? Karena ilmunya masuk di dalam hati dan menumbuhkan kesadaran dirinya. Itu konsepnya dalam Islam begitu. Sementara kalau kita sementara ini lebih banyak belajar ilmu itu pemahaman kognisi saja. Sehingga kemudian banyak orang yang belajar tapi perilakunya tidak selaras dengan belajarnya. Tambah pendidikan nambah pinter, tambah nggak bener. Yang paling jujur
itu kira-kira orang yang berpendidikan atau yang enggak? Anda bisa lihat kalau kita sistem pendidikan TK, anak kecil TK itu kan jujur banget, ditakoni apa enaknya dijawab. Nanti mulai masuk SD kan mulai wani bergaya, sedikit bohong. Makin SMP makin bohong lagi, makin SMA makin canggih, makin kuliah makin strategis. Gaya manipulasinya toh copy paste, biar gak ketoro, rujukannya gak diketokne. Itu artinya bahwa ternyata semakin tinggi pendidikan seseorang itu tidak senantiasa mesti dibarengi dengan perilaku yang baik. Sehingga kemudian kita mikir, apa yo bener, makin tinggi pendidikan seseorang itu makin gak bener. Kenapa begitu kecenderungannya? Karena kita itu mengonsepkan ilmu itu adalah pemikiran kognitif. Itu beda banget dengan tadi al ilmu nurun tadi. Nah, karena ilmu itu dalam Islam itu masuk di dalam hati, maka dia akan berpengaruh pada kejenian hati. Karena dia berpengaruh pada kejenian hati, maka makanan-makanan yang masuk itu, maka dia akan berpengaruh pada sholat kita. Sehingga kita mikir, Ustaz kok saya sholat nggak khusyuk-khusyuk? Ya perlu dilatih khusyuk. Tapi kok angel balik khusyuk kok juga sulit, maka marilah kita introspeksi diri kita. Barangkali ada makanan yang tidak halal. Karena itu kan jangan suka makan yang nggak jelas. Iki segone sapa, Mbak? Mbuh. Wah, berarti halal ka ono sing duwe. Lah yang kene nggak ada lah kalau di sini. Iki sandale sing sering iku sandale sapa, Mbak? Gak makanan. Lah dulu Ustaz zaman yang pondok itu kita nggak kuat kate marung. Mau beli, sekarang santri sekarang kan bolak-balik Gojek. Dan sekarang lebih canggih ternyata. Bukan hanya di kita ya. Ini siapa? Kadang Kak Safa itu nelpon. Ya lapar. Malam minggu bengok-bengok lapar dari Pasuruan. Minta digofoodkan. Loh, ternyata bisa menggofoodkan dari sini. Oh, canggih sekarang. Cuma Ustadz sampai hari ini nggak bisa. Biasanya mamanya. Nah, artinya dulu zaman Ustadz Mondok itu mau marung itu loh, kita ke warung itu hanya awal bulan. Mari dapat wesel itu baru neng warung sekali dua kali. Setelah itu nggak pernah ke warung, masak dewean, masak dewe. Karena kita nggak punya uang, jalan kaki kok sana, Gading. Kemudian nanti lah lapar golek neng warung kidule kampus itu. Warung nasi gak kuat kita bayar, karena itulah beli pisang 2 Rp50 karena stok selawe 50 untuk loro, ada yang minum air putih yang banyak. Coba kita dulu begitu. Kalau Anda kan enggak lah, sekarang lebih makmur karo ningkrang GoFood teko. Begitu pulang saya pondok, kemudian nenek iki kok empreng, nenek segone dimakan dulu wis mbuh ngurus sapa. Mestinya kita tidak begitu. Jadi marilah kita pastikan makanan yang kita makan itu halal dan perbuatan kita itu baik. Pertanyaan ketiga tadi, apakah makanan haram berpengaruh pada kekhusyuan sholat? Iya. Jadi kekhusyuan kita iso khusyuk enggak, itu terkait dengan persoalan halal haram. Karena itu ketika ngaji Minah Husaniyah, salah satu hal yang harus kita perhatikan ketika kita ingin mendekatkan diri pada Allah adalah jaga makanan kita. Sehingga sampai pentingnya makanan ini, sampai di dalam kitab itu kan dikatakan, kalau kita bisa menjaga, memastikan makanan kita halal, pasti halal, maka itu udah cukup, nggak usah tahajud malam, nggak apa-apa. Itu hanya tadi bukan berarti wah gak usah tahajud, kayaknya saya halal banget ini. Bukan itu. Tapi ini menunjukkan betapa kuatnya makanan halal ini berdampak pada perilaku. Sehingga sampai ulama mengatakan, kalau kita bisa memastikan makanan kita itu halal, tidak ada campuran sedikit pun yang haram dan subhat, nggak usah tahajud itu nggak apa-apa, karena kita sudah bersih. Tapi tadi bukan jangan kemudian dipahami,
terus gak usah tahajud, terus gak popos. Saya kan nggak pernah nyolong, saya nggak pernah, enggak, bukan itu konteksnya. Oke, itu pertanyaan ketiga. Pertanyaan keempat begini, kalau ada teman non muslim kemudian mau bayarin kita umroh, gimana hukumnya? Ya nggak apa-apa. Ya beneran lah, alhamdulillah, terima kasih mbak, sudah dibayari. Loh, nggak apa-apa dibayari. Yang penting kan kita ini aja, kita pokoknya nggak tahu, mesti dia halal lah. Gitu aja. Kecuali kalau non muslim tadi kita tahu bahwa penghasilannya tidak halal. Itu yang, tapi kalau dia bekerja secara baik, bekerja secara benar, berarti kan pekerjaan dia itu halal. Hanya dia tidak muslim. Ya alhamdulillah kalau kemudian kita dibayari. Kalau kita ikut ya alhamdulillah diajak. Misalnya, Ustaz, ini saya dibayari teman saya non muslim, kalau jenengan mau ikut, saya daftar duluan. Gak apa-apa, saya dibayari oleh teman, nggak apa-apa. Kecuali tadi, kalau kita tahu pasti bahwa pekerjaan dia nggak halal, itu yang kemudian kita harus jaga. Tapi kalau dia kerjanya baik, nggak ada masalah, yo nggak apa-apa, silakan aja. Yang penting dalam umroh kita benar perilaku umroh kita, itu aja. Oke, yang keempat, moga-moga tidak hanya dia yang dapat, kita juga ada yang bayari. Misalnya kan nggak tahu toh, tiba-tiba kemudian datang ke pondok nyari sopo, nyari endah pun nyari siapa, mbak ini anek duit tuh rasa gelem umroh. Dulu masih ingat kita ada teman di Malang, ditelepon, mbak sampean gelem haji saya kita. Coba, sehingga dia nggak usah antri, nggak usah apa, ditelepon dari Jakarta, sampean gelem haji ya saiki. Loh, ya lah saiki yo gelem. Bayarnya ketika itu murah, separuh harga dari kita haji reguler. Yo kita yo mau lah. Siapa tahu toh? Tiba-tiba kayak cerita siapa tadi di sosial media, dia cerita dia temennya lagi nggak punya uang sama sekali, kemudian dia sedekah dengan niat bahwa kehidupan ekonominya lancar. Tiba-tiba anak-anak uang teko ke rumahnya, kemudian dia bilang, saya ini temannya bapakmu, iya, bapak Isamen itu dulu pernah invest ke saya. Nah, saya dulu memang salah ketika bapak Isamen invest, saya tuh keliru mengelola dana sehingga kemudian saya bangkrut. Kemudian dia lari ke luar negeri, kemudian ternyata sukses. Nah, sekarang saya ingin pulang menebus kesalahan ini. Ini loh bagiannya bapak Isamen biyen. Coba, misalnya enek teko, iki mbak Isamen invest biyen mbak. Kan ya alhamdulillah. Kita nggak tahu. Oke, keempat, kelima, apakah makmum masbuk tidak harus menunggu imam berdiri? Enggak. Jadi kalau misalnya Anda salat isya ketinggalan, imamnya lagi tahiyat awal, sebetulnya tidak perlu nunggu imamnya ngade. Boleh begitu tahiyat awal imamnya langsung Allahu Akbar, makmuman Allahu Akbar langsung duduk. Nah, boleh. Tetapi itu tidak dihitung satu rakaat, karena belum. Tetapi kita paling tidak ikut mendapatkan fadilahnya tahiyat awal. Hanya kita itu kan gak gelem rekoso toh. Nunggu imame ini, imame berdiri. Padahal mestinya enggak. Jadi misalnya imame tahiyat awal, ya kita langsung Allahu Akbar, langsung ikut tahiyat awal. Nanti imame berdiri, kita ikut berdiri. Tapi itu tidak dihitung satu rakaat, tetap itu 0. Karena kan tidak memenuhi satu rakaat. Tetapi kita insya Allah mendapatkan fadilah bareng jamaah untuk duduk tahiyat awal. Jadi nggak harus menunggu imam berdiri. Silahkan dimanapun imam posisinya kita bisa langsung ikut. Tetapi tidak dihitung satu rakaat. Oke, itu kelima. Yang keenam dan 7 hampir mirip. Dalam fenomena kehidupan ada istri bekerja
sementara suami merawat anaknya di rumah. Oh, bagus itu. Bagaimana menurut Islam? Istrinya kerja, terus kan akeh tuh saiki. Istrinya jadi TKW, suaminya neng omah, kan banyak. Bagaimana menurut Islam? Kalau menurut Islam yang wajib menafkahi itu laki-laki. Kalau ditanya menurut Islam, maka yang wajib menafkahi, karena itulah dikatakan arijalu qawwamuna 'ala nisa, itu konteksnya adalah kenapa laki-laki itu bisa qawamun, mengendalikan sebagai kepala keluarga, karena dia punya kewajiban menafkahi anak dan istrinya. Jadi bukan kemudian suaminya nyuruh istrinya bekerja, bukan. Karena itu kewajiban dia. Karena dia kewajiban itulah dia kemudian ditempatkan sebagai pemimpin dalam keluarga. Nah, tapi kalau kemudian istri bekerja boleh nggak? Ya nanti dibicarakan sama suaminya lah. Tapi prinsipnya boleh. Tapi perlu dibicarakan dengan suami. Tapi prinsipnya adalah kalau ada istri bekerja, suami merawat di rumah, bagaimana? Ya nggak apa-apa lah menurut Ustaz. Jadi dalam Islam itu kan sebetulnya yang sering saya sampaikan, relasi suami istri di dalam Islam itu sebetulnya tidak jauh beda dengan relasi suami istri di Jawa. Di Jawa itu ada istilah garwo, bahwa suami istri itu belahan jiwa toh, separuh jiwaku telah pergi. Lagunya siapa? Anang. Ketika habis pisahan sama siapa dulu istrinya? Yang pertama. Oh, Anda hafal. Separuh jiwaku pergi. Ya, karena istri itu adalah sebelahan jiwa, garwo. Nah, di dalam Al-Quran dikatakan antum libasul lahunna, bahwa engkau laki-laki itu adalah ibarat pakaian untuk istrimu, dan istri ibarat pakaian untukmu. Jadi istri dan suami itu saling melengkapi dan saling menutupi. Karena itulah mestinya istri itu menutupi kekurangan suami dan suami menutupi kekurangan istri. Sehingga sangat tidak etis kalau istri itu cerita kekurangan suami dan suami cerita kekurangan istri. Itu nggak etis. Bukan nggak etis, nggak benar. Karena memang mestinya nggak begitu. Wong pakaian itu fungsinya kan untuk menutupi. Kadang kan ada toh yang sinetron daripada ngerasani orang. Nah, ada toh kasus yang neng kantor, istrinya kadang ngerumpi, tidak sadar, ngomong keluarganya, kemudian akhirnya ngomong kekurangan suaminya. Mbak, bojoku lu ngorok bawanter. Awalnya ngono, lama-lama kan terus nambah toh. Coba, bagaimana mungkin kemudian Anda jadi istrinya, kemudian mengumbar kekurangan suami Anda? Loh, kalau Anda kemudian ngumbar suami, riwayat kekurangan suami, bagaimana mungkin kemudian Anda bisa nikah dengan dia? Itu aneh banget toh. Karena suami istri itu kan saling percaya. Loh, kalau kemudian Anda tidak saling menutupi, siapa yang paling dekat dengan suami Anda kalau bukan Anda? Yang tahu rahasia suami Anda itu kan Anda. Kalau Anda laki-laki, yang tahu rahasia istri Anda itu kan Anda. Anda dipilih jadi suami dan istrinya, itu kan Anda saling percaya. Karena itulah jangan kemudian kita mengecewakan kepercayaan itu dengan cara mengumbar, membicarakan kekurangannya. Itu satu. Yang kedua sering terjadi adalah kita itu kadang nikah dengan suami kita, istri kita, tapi kita lebih percaya pada tetangga kita. Enak toh? Enak koncone, Mbak, ya Allah, aku mau kaya roh bojone sampean mlaku nanti mbak sapa. Kita urung ketemu suaminya wis ngungkal lading. Loh, terus bagaimana mungkin Anda bisa lebih percaya kepada dia, pada tetangga Anda, pada orang lain, sementara Anda itu nikah dengan suami Anda dan istri Anda? Ya kalau Anda kemudian lebih percaya pada orang lain, ya nggak usah nikah dengan suami dan istri Anda. Kan mestinya begitu. Ini kadang kita lupa begitu.
Karena itulah itu sebetulnya juga akan menjadi modal besar untuk kita untuk menjaga keharmonisan rumah tangga kita. Karena kita bisa menikah dengan dia karena kita saling percaya. Karena saling percaya maka orang yang paling bisa kita percaya itu hanya suami dan istri kita saja. Kita tidak akan percaya pada orang lain. Kan begitu. Sama dengan kalau dulu Ustadz tuh sering, ya namanya orang nggak suka kan ada aja toh. Kemudian ngomong LE, ngomong kita, ngomong lembaga kita, semacam-macam lah. Kalau Ustadz ditanya, alah ya bene wong, aku lo raja lu mangan dia. Wong dia lo gak nyumbang kita. Mari toh, sekarep-karepnya. Ngapain kita harus ngopaini dia, wong saya lo gak minta makan dia. Ngapain kita harus sibuk dengan ngopaini omongan dia, wong dia juga gak nyumbang lembaga kita. Kan mari. Jadi kita santai, no problem, kesel ya menang dewi. Kan begitu, kayak dulu kalau kita lagi ngambek, masih kecilan lagi ngambek, gak mau makan, kita maunya bergaiding sama ibu. Ternyata ibu malah jawabannya, wah mari ngene ibu berarti besok masaknya berkurang karena nggak makan. Tambah dongkol. Itu santai aja kita ngadepi. Oke, jadi begini, pertanyaan kita kembali ke sini. Pertanyaannya adalah kalau kita ditanya bagaimana pandangan Islam, maka yang harus bekerja, menghidupi, mencari nafkah itu adalah suami. Sekarang pertanyaannya adalah bagaimana kalau istri ingin kerja di luar rumah, maka silahkan didiskusikan dengan suami. Kira-kira maslahat dan tidak maslahatnya kayak apa? Karena kan tadi yang Ustadz bilang suami istri itu kayak garwa tadi. Garwa itu artinya suami istri itu semuanya harus dibicarakan. Karena ini menyangkut tentang kepentingan bersama keluarga kita, keutuhan keluarga dan anak-anak. Sehingga kalau suami sudah kerja, kemudian istri juga ingin bekerja karena mengekspresikan ilmunya, maka itu dibicarakan. Jadi antara suami istri dibicarakan dengan baik, mana masalahnya yang lebih baik. Gampang lah, karena istri itu kan bukan, apa bahasa Jawanya? Simah, isi rumah, bukan koyok doro dan kucing, yang itu isen-isen omah. Kalau di statement Arabnya, ad-dunya mata wa khairu mata iya mar'ah solihah. Jadi kayak mar'ah solihah itu kayak isen-isen omah. Kode simah tadi. Nah kita, saya kira kita posisi relasi istri dan suami itu bukan istri sebagai simah, bukan. Tapi lebih pada relasi garwo. Sehingga kemudian saling menutupi, saling melengkapi dan seterusnya. Sehingga pertanyaan 6 dan 7, bagaimana tentang istri yang bekerja, kalau ingin bekerja dan seterusnya, maka silahkan dibicarakan. Tapi prinsipnya istri bekerja itu boleh, prinsipnya boleh. Tetapi tentu itu sangat kontekstual ya, karena setiap keluarga bisa beda. Maka silahkan dibicarakan dengan suami dan istri bagaimana baiknya untuk kepentingan keluarganya. Mungkin ketika anak-anak masih kecil, kalau pengalaman Ustadz sama Ibu itu, ketika anak-anak dulu 3 jejer-jejer, kan deket-deket. Kak Mas Adik dengan Kak Safa itu 2 tahun. Kak Safa dengan adik Aski itu nggak sampai 2 tahun. Jadi kan tercel gitu ya. Maka kemudian ibu nggak kerja, ibu di rumah aja karena menjaga anak-anak. Ibu itu baru kemudian daftar dosen itu 2010 setelah anak-anak sudah lebih besar. Gitu. Kalau dulu pengalaman kita begitu. Jadi ibu kemudian daftar pegawai negeri PNS itu setelah anak-anak mulai besar. Ketika anak-anak masih kecil, ibu hanya di rumah fokusnya. Nah, itu mungkin kita bisa bicarakan. Karena intinya kan bekerja itu untuk keluarga, bukan keluarga untuk kerja. Gitu kan? Kan kita bekerja itu kan untuk kebaikan keluarga, bukan dibalik.
Karena itulah kalau kita mikir itu tidak mungkin kita mengorbankan keluarga untuk pekerjaan. Itu yang, karena itulah yang sering saya sampaikan, kita harus tahu prioritasnya. Yang bahwa laki-laki harus bekerja itu iya, tapi kan kita kemudian harus berbagi kapan kemudian harus istri bisa bekerja dan seterusnya. Oke, itu yang ke-6 dan 7. Yang ke-8, bagaimana hukumnya kalau kita susah memaafkan karena orang lain, kesalahan orang lain, agar dia tidak mengulang lagi? Oh ya gak apa-apa. Ya kalau susah itu gimana? Ustadz dulu pernah menyampaikan begini, ada 3 istilah yang tertera dalam Al-Quran, dan itu tingkatan. Masih ingat? Wa'fu, waswahu, waghfiru. Ada tingkat-tingkatan. Nah, kita tingkatan yang mana? Kita oleh Al-Quran diharapkan bertingkat. Wa'fu itu memaafkan, tapi belum mau ketemu. Ya apa mbak? Mantannya sampean tak sepuro mbak, tapi aku lagi ketemu enggak lah. Ada tau gitu? Gak apa-apa, saya sudah memaafkan dari dulu, tapi lagi suruh ketemu enggak? Ada tau suami mantan, para mantan. Terima kasih para mantan yang telah membuat kita makin dewasa, gitu kan? Para mantan sudah saya maafkan, tapi saya nggak mau ketemu. Nah, kalau kita sudah, hati kita sudah bisa memaafkan tapi belum bisa ketemu, itu berarti tingkatan pertama. Itulah wa'fu. Ada lagi lawis, kita sudah bisa memaafkan, maka marilah kita naik kedua, wasfahu. Wasfahu itu kita sudah memaafkan, sudah bisa ketemu tapi belum bisa melupakan. Aku cieling loh mbak, dia mengkhianati saya itu. Tapi saya bisa ketemu, tapi saya masih ingat perilaku dia yang luar biasa, menyakitkan. Misalnya begitu. Kalau kita sudah memaafkan, sudah bisa ketemu, tapi belum bisa melupakan, itu berarti baru wasfahu. Al-Quran mengajak kita lebih tinggi lagi, waghfiru. Karena itu kan ketika pada Allah kan kita juga minta ampun, ghafur. Itu artinya kita itu kesalahan kita diampuni, dicoret, kita diterima oleh Allah, dan dilupakan masa lalu kita. Itulah yang tinggi. Nah, jadi kita tuh berharap Allah itu mengampuni dosa kita, kemudian mau menerima kita, tobat kita, dan kemudian menghapus semua kesalahan kita. Bukan hanya mengampuni, menghapus juga. Itu waghfiru. Apa yang kita diinginkan, kita bertahap. Mungkin pertama kita belum bisa mengampuni, belum bisa memaafkan, yuk marilah kita belajar memaafkan. Saya kira dengan memaafkan itu hati kita menjadi lebih lega. Kalau Anda memendam dendam, itu kan Anda gak bisa turu dewe, padahal dia sudah enak. Sama orang dengki kan gitu toh. Orang dengki kita loh santai-santai mangan enak, dia gak bisa turu. Kayak dulu pernah ada teman, dia nikah, rupanya sebagian keluarga nggak suka, nggak setuju dengan pernikahan dia. Kata dia, santai aja dia, aku gak diterima ning keluargane morotos gak popong. Yang penting kan wong saya dengan istrinya juga nyaman dan anaknya akeh. Loh, kita lo santai aja. Akhirnya kan yang sana capek sendiri. Kan mestinya gitu. Artinya ketika kita tidak bisa memaafkan kesalahan orang, sesungguhnya kan kita menimbun capek dalam hati kita. Kayak orang dengki itu kan, dengki dengan tetangga depan. Mana tonggone din, enek mobil teko kita harus teratapan. Ngedukno kerdus, ngeblak. Dari sini kerdusnya sembako. Nah, kan itu kan menyiksa diri. Kalau kita maafkan selesai toh, kita sudah nggak beban. Karena itu kalau Ustadz belajar, kita juga belajar, Ustadz juga belajar bagaimana nggak problem orang. Mulanya ada orang mencaci kita, kemudian ya ada orang yang nggak suka pada kita kan ya. Kalau Ustadz nggak mau tahu karep-karepmu, karena saya nggak mau pusing.
kamu nggak suka pada saya, ya itu urusanmu. Yang penting saya sudah berusaha baik dan saya nggak problem, karena saya nggak mau mikir dengan ini. Karena itu juga kita perlu belajar banyak. Saya kemarin misalnya ke keluarga di Banyuwangi, ketika Abah meninggal itu, ada keluarga yang cerita. Dulu dia cukup mapan ekonominya, kemudian ketika orang tuanya meninggal, ekonominya agak berkurang. Kemudian ketika dia pergi ke pasar, itu jalan kaki, padahal dia hanya pengen jalan kaki aja. Itu dirasani wong. Loh, saiki kok mlaku ning pasar, kok gak nggawa sepeda, gak nggawa kendaraan, apa wis bangkrut? Itu ning omah wis kepikiran gak iso turu. Loh, ngapain? Gak bilang, loh ngapain sampean kok ngomong aneh, wong iki mlaku-mlaku sikil-sikile dhewe. Wong cuma apa lah itu kan kita sumpek dhewe. Terus itu wis bingung di rumah, sehingga semua anaknya, keluarganya kalau keluar harus pakai kendaraan agar dianggap tidak bangkrut. Ya, lah kok menyiksa diri. Kita nuruti omongannya uang kan tidak akan ada habisnya. Biasa aja lah. Kalau saya mau jalan, ya jalan. Kalau dulu Ustaz sama ketika anak-anak masih di Sabilillah, kadang Ustaz jemput anak-anak kan sering pakai kendaraan sepeda motor. Karena wegah kalau yang mobil itu macet. Sumpek. Ya nggak mobil kan hanya kalau hujan aja. Suatu ketika pernah Ustadz sama ibu mau dari kampus ke Unjan jemput. Mari ngono anaknya loro. Wis sampe ibuke anak. Wong-wong rame. Iki ya apa gak sakne? Ya karepmu wong sepeda-pedaku dhewe. Wong sing digonceng ya anake dhewe, ya bojone dhewe. Karena ngapain Anda yang ribut? Wah, ya teman-teman, Masya Allah Pak, sampean gak ngesakne. Loh, wong yang anake lho santai-santai aja. Yang penting mari ngono mampir yang bebek selamat selesai. Konsekuensinya. Makanya digonceng berdesak-desakan. Artinya kan kita itu sebetulnya kan gitu, nggak perlulah sibuk dengan urusan orang lain. Oke, jadi bagaimana hukumnya memaafkan tadi? Marilah kita belajar untuk bertahap tadi. Mungkin tidak mudah, tetapi marilah kita belajar. Karena kalau kita sendiri tidak memaafkan, berarti sesungguhnya kita telah memendam persoalan dalam hati kita, yang itu menjadi beban kita. Beban yang kemudian kita sendiri yang sedih. Jadi ada waqfu, waswahu, waghfiru. Marilah kita bertingkat dari waqfu, ya gak apa-apa lah, bisanya baru waqfu. Terus pokoknya Ustadz saya nggak mau ketemu, ya gak apa-apa. Nanti lama-lama kita marilah belajar naik waswahu, ketemu. Tapi saya belum bisa melupakan ya. Ya gak apa-apa, nanti lama-lama kan gitu aja toh. Kan nggak bisa dipaksa. Tapi yang penting adalah marilah kita masing-masing punya kemauan untuk berubah dan menghilangkan beban-beban tadi. Karena itu sebetulnya hanya akan menyusahkan diri sendiri kan. Oke, itu 8. Yang ke-9, saat ini kadang muncul candaan, saya sumpahin loh kamu jadi orang sukses. Yo, kalau baiknya bilangnya jangan begitu. Jangan saya sumpahin, enggak, saya doakan kamu sukses. Itu kan lebih santun toh. Lah wong podo-podo ngomongnya kok kemudian enggak bener. Malah kita, karena itu kan ada candaan-candaan yang etis, ada candaan yang tidak etis. Marilah kita belajar. Nabi itu kadang guyonan. Loh, Nabi itu sering guyon loh. Bukan berarti Nabi itu meneng metu, enggak. Nabi itu bukan orang yang stres, apa namanya? Bukan stressing yang apa namanya? Serius banget, enggak. Loh, banyak toh kalau kita cerita riwayat Nabi itu guyonannya luar biasa. Beberapa kali kan kita ngaji hadis pagi itu, Nabi kadang ketawa sampai kelihatan giginya. Kita selama ini lah denger itu Nabi kayak cuma mesem tok. Padahal loh, coba gigi geraham itu di mana tempatnya? Kan di belakang toh. Coba sampai sahabat itu bisa lihat gigi geramai Nabi. Itu berarti kan Nabi ketawanya lepas saja. Ya biasa lah, tapi gak kemudian kok lantai 1 kali. Enggak lah.
lantai 3, lantai 1 krungu itu ya enggak lah. Ya biasalah ketawa. Kayaknya Nabi itu juga biasa guyonan. Tetapi guyonannya Nabi itu kan enggak bohong. Itu satu. Beliau guyon tapi guyonannya enggak bohong. Kemudian yang kedua, guyonan ini bukan, kita tuh sering guyon itu porno. Guyonannya kadang porno toh, atau tidak pantas, jorok. Malah kita belajar guyon ya bolehlah, silakan. Wong kita manusiawi juga. Nabi yo guyon tapi sampai sehingga ketawanya kelihatan, gigi gerahamnya itu biasa. Tapi kemudian Nabi kalau guyonan nggak pernah bohong. Nabi itu mesti benar walaupun guyon. Dan beliau tidak jorok, nggak pernah kata jorok. Nah, kita belajar itu. Oke, saya kira begitu. Oh, satu lagi, sehingga sampai 10. Besok pagi kita lanjutkan 8. Yang nomor 10 begini. Bagaimana dengan fenomena yang terjadi sekarang? Ada orang tua membunuh anaknya. Apakah instingnya sudah hilang? Yo kita nggak tahu. Kalau Ustaz ditanya, yo terus terang nggak tahu instingnya hilang apa enggak. Tetapi itu kan menunjukkan, perilaku itu menunjukkan bagaimana orang tua telah kehilangan tanggung jawabnya. Loh, yang membunuh itu bukan hanya orang tua ke anak toh. Ada anak membunuh orang tua, ada toh. Ada bahkan anak kemudian mengadukan orang tuanya ke pengadilan. Coba, itu kan berarti Anda pernah baca novel Salah Asuhan? Kok nggak kenal ya? Loh, itu materi SD Ustaz dulu. Asrul Sani ya kalau nggak salah. Salah Asuhan. Cerita yang bagus di mana ada seorang pribumi yang punya apa namanya? Lokal wisdom bagus, kemudian belajar ke luar negeri. Begitu mulai ke luar negeri, kemudian dia udah lupa dengan lokal wisdom masyarakatnya. Kesantunan, kesopanan, karena gaya barat yang nyeluk morotuane. Kalau kita tahu, kalau di barat itu kan biasanya nyeluk orang tua itu santun. Kalau bapak kita, tapi lah morotua kan enggak. Morotua celuk jenenge. Betul, ya betul. Misalnya, duh, coba mantu nyeluk morotuane jenenge dhewe. Misalnya jenenge mah, nanti mah. Iki mantu ya kurang ajar dari kita. Jadi ini fenomena yang memang kita prihatin gitu ya. Ada orang tua membunuh anaknya, yang kadang kita sering dulu mengatakan kenapa orang Arab itu disebut jahiliyah. Salah satunya kan membunuh anaknya hidup-hidup setelah lahir, gitu kan? Oh, lahir wedok dikubur hidup-hidup. Saiki lebih ganas, bukan setelah lahir, bahkan sebelum lahir loh udah dibunuh. Pengguguran kandungan, kadang dilebokno kresek dikayak sampah. Loh, kasusnya enggak, itu kan enggak. Saya kira ini persoalannya bukan instingnya udah hilang, tapi banyak hal yang kita prihatin. Saya kira jelas kita prihatin, dan ini menjadi PR besar untuk kita. Sehingga kalau di Jombang itu ada panti asuhan yang anaknya, penghuninya tuh banyak yang balita, dan balita itu bukan diserahkan orang tuanya, tapi kebanyakan nemu ning dalan, nemu ning terminal, nemu ning selokan, nemu itu loh. Ada panti asuhan yang khusus. Kapan-kapan lah kita bisa di utaranya Tebuireng. Kita beberapa kali ke sana, dan itu luar biasa. Jadi nggak mudah bagi kita untuk ngelola panti asuhan yang koyok ngene. Pak, panti asuhan wis gede, SMP, SMA kan gampang, wis mangan dhewe. Kan mangan dhewe, nyuci dhewe. Lho ini lho balita nek bayek-bayek, dan itu tidak dari orang tuanya. Itu biasanya dikasihkan orang dari mana, nemu nok endi. Itu kan, itu fenomena yang benar, itu fenomena yang memprihatinkan.
Malah ini biasanya terkait dengan seks bebas. Kalau yang itu toh nikah, hamil sebelum nikah, dan itu menjadi fenomena besar loh. Anda lihat penelitian data, bukan penelitian data di pengadilan kabupaten kita. Coba di pengadilan itu kemarin kan berapa kasus toh yang minta dispensasi nikah. Dan Anda paham toh, kalau di KUA itu nikah itu minimal umur piro? 16. Perempuan berapa sekarang? 7. Yus pokoknya nggak didelok. Kalau enggak 16 ya 17. Terus yang laki-laki 18 kalau nggak salah gitulah. Nah, di pengadilan kemarin itu ada data yang cukup besar, di mana banyak anak-anak yang belum waktunya nikah itu minta dispensasi ke pengadilan agar dibolehkan nikah. Jadi urung wayahe nikah karena umurnya cik 15 gitu ya, minta orang tuanya ke pengadilan agar, karena KUA tidak mungkin berani menikahkan kalau umurnya belum batas minimal. Nah, agar bisa maka dimintakan dispensasi nikah di pengadilan agama. Nah, data di kabupaten kemarin besar. Tapi yang menarik adalah kenapa mereka oleh orang tuanya itu dimintakan di pengadilan dispensasi nikah lebih dari 70% sekitar itu, karena sudah hamil duluan. Coba, itu masih untung toh, nggak digugurkan. Coba, fenomena itulah yang kemudian kita prihatin. Artinya banyak hal, bukan sekedar, menurut saya bukan sekedar persoalan instingnya, tetapi juga pendidikan, juga lingkungan, banyak hal, macam-macam. Karena itu marilah kita, ya paling enggak secara spiritual kita berdoa semoga keluarga kita terjaga. Secara ikhtiar kita belajar mendidik anak-anak kita, keluarga kita dengan baik. Saya kira begitu. Baik, nanti kita lanjutkan besok pagi, insya Allah. Nggak boleh tidur. Ini dari sekian banyak, isu biasanya turunnya drastis. Demikian kita akhiri, nanti kita lanjutkan besok pagi insyaallah habis subuh. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.